Linda Wijaya, saya pastikan kau tidak akan bisa tidur nyenyak ya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, lihat di bawah ada yang spam nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia APII. Silakan kirim ke nomor rekening itu. Buat Pak Ahmad udah masuk 250.000, syukron jazakallahu khair Pak Ahmad. Syukron, Bayanti juga ya, syukron udah masuk 1 juta. Silakan yang lain kalau ingin berpartisipasi silakan dikirim ke rekening API yang di spam di bawah ya. Masya Allah. Bang Andi, Bang Kores, lanjut. Masya Allah. Sinyal merah weh. Aku terharu ya. Sudah host, saya udah laporan, nggak apa-apa diturunin. Siap, Semangat siap ya, Bunda. Bunda. Siap siaga ya, habis Oke. Bunda Gemini, semangat, Siap, Sulsel. Bunda. Siap. Oke. Oke semuanya, terima kasih banyak. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru mau bertanya ke mereka apakah tim dari EPI merapat, karena tadi ada informasi dari teman-teman EPI merapat ke API Sulsel. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang mendengarkan ini, yang API Sulsel, tolong dijapri saya dong. Korlap dari EPI apa yang nomor kontaknya tadi udah merapat atau belum? Demikian. Oh Bunda Gemini naik aja lagi, naik lagi coba Bunda Gemini. Ini ada penghujat, nggak usah naik kau. Ah diam aja di bawah jadi pendengar lah. Ngapain naik ke atas kau? Ya, untuk nomor rekening terus di spam ya. Terima kasih tuh yang sudah spam. Oke, Terus di Pak, di tap gitu. ada informasi, ada yang baru kirim namanya Pak Acong dari Makassar juga, rumahnya dekatan dengan Bang Juma 5 menit. Namanya Bang Acong, ngirim ke Yayasan Apologet Islam 3 juta Masya Allah. 2.500. Alhamdulillah, syukron. Allahu Akbar. Biayanya baru masuk, biayanya baru masuk, tapi ngirimnya ke yayasan. Kalau bisa kirim bukti TF-nya ke saya buat administrasi, Bang Pak Yunus. Ya disebutin nomor ininya, nomor HP Bang Handinya. Enggak, saya kirim fotonya kan langsung ke Pak Andi ya. Iya, iya. Foto itunya. Oh ini ada juga masuk dari Bunda Atik 150.000, syukron jazakallahu khair Bunda Atik. Bang Handi ditulis nomor WA Bang Handi. Pak Andi nomor enggak, Pak Andi nomornya ada di saya dua-duanya. Dua-duanya kan aktif kan? Sulteng menyusul Gurunda. Sulteng menyusul Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Pak Acung, berkah selalu, semoga Allah mudahkan rezekinya. Sekali lagi gua ingatkan ikhwan fisabilillah di bawah, kalau mereka lelet kita percepat dengan cara lapor balik. Sampai jumpa di TV nasional. TV1, ECTP, MNC siap gaspol ya. Kayaknya ada yang nggak bakal nyenyak tidurnya loh Bang Kores. Kasihan Dari loh. Pak Muklis, Pak Handi udah masuk ya, coba cek dulu di WhatsApp-nya. Bandung hadir. Mantap Bandung. Teman-teman juga saya infokan, teman-teman saya Bang Handi noise Bang Handi. ya, saya infokan juga ya teman-teman, insya Allah besok itu asosiasi advokat atau pengacara se-Kota Batam minta untuk di-live-kan dukungan atas Apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo Muslim se-Indonesia kita bersatu. Kita Sulteng dukung. siap Gurunda. Sulteng siap. Sulteng Sulawesi Tengah menyusul Gurunda. Siap. Siap dukung Ormas Sulteng. Islam juga di Pulau Batam siap merapat ke Apologet Islam Indonesia, dan mereka minta besok untuk di-live-kan. Iya, benar. Saya perwakilan Batam mendukung banget itu. Masya Allah, barakallah. Kaum muslimin Jadi, tidak usah takut. tujuan kita itu cuma satu, yaitu mereka yang melapor. Itu aja ya teman-teman. Mereka yang melapor, kemudian mereka yang berniat untuk menjadi saksi dan seterusnya. Gitu.
Ya, termasuk yang joget-joget di depan gambar Ka'bah. Siap-siap kawan ya. Satu lagi buat yang nginjek itu buku itu itu pasti males tuh. Cebol, halo Cebol, nanti kau masuk ke jeruji besi Cebol. Aduh, Kang Kia, jangan sebut itu Bang Kian. Saya sih buat kalau saya guru ndak buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah bisa japri ke saya atau bisa langsung ke ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bisa japri ke saya khusus Sulawesi Tengah sekitarnya. Bisa japri ke saya atau bisa langsung ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Sultan menyusul guru ndak siap. Siap boleh. Ya udah aku bilang jangan kau ganggu-ganggu kita. Kamu mau coba-coba ya udah, jogetmu itu nanti akan berakhir dengan cerita tangis yang hai. Aduh, kasihan si Cebol nanti bakal tidur di ini loh di lantai. Cebol, manusia sawit bakal tidur di lantai loh. Kakak ipar yang paling cantik sedunia. Masya Allah kakak ipar. Semangat kakak ipar. Ini kau masuk. Udah saatnya satu Indonesia tahu kelakuan para penghujat Islam. Udah saatnya satu Indonesia tahu bahwa Islam itu harus satu giroh. Udah saatnya. Thank you kesempatannya, nggak akan kami sia-siakan wahai yang melapor duluan ya. Gua ulang lagi, thank you kesempatannya tidak akan kami sia-siakan untuk yang telah melapor duluan. Sampai jumpa di TV nasional. Amin. Saya tambahkan ya, sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka gencar, misionaris mereka gencar mau mengkristenkan Indonesia. Dengan misionarisnya kemana-mana menyamar ya, mempergunakan bahasa-bahasa Islam. Alhamdulillah, assalamualaikum, semua di copy paste. Untuk apa? Tujuannya untuk membodohi, mengkristenkan saudara-saudara kita yang awam di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan ya, dengan menyamar-nyamar memakai kopiah. Itu harus kita gaungkan ya, supaya hati-hati, waspadalah terhadap kristenisasi di Indonesia. Oke, waspadalah. Lanjut. Itu ngomong-ngomong apa, Aki Koresta itu suaranya bagus tuh, menggetarkan itu. Iya. Gede itu. Iya, Kores. Yuk minimal kalau mau bicara tarik napas dulu lah gitu. Terkejut itu. Kadang-kadang Bagus gini-gini. menggetarkan. Mic-nya mic mahal. Iya. Susah kalian saingi. Ini kan mic-nya. aku order mic, yang datang knalpot Mega Pro, ya udahlah colok aja. Bunyi ternyata. Gas. Ini di atas ada Surabi Bakar, Rocky Gerung. Surabi Bakar, silakan motivasi teman-teman yang di bawah. Iya, siapa itu? Ya, Rocky Gerung. Oh iya. Tidak ada motivasi. Intinya kalian jangan pernah merasa dimanfaatkan selama diri kalian tidak bermanfaat itu. Itu motivasi hari ini. Dan satu lagi aku menjadi kesel itu karena ada satu anomali berbentuk Gundurwo tanah Jawa memakai nama logika loh. Sementara logika itu kan sehat itu, daya nalar yang bagus itu, tapi digunakan oleh beliau. Jadi kadang kesal itu. Oh, ganti aja kalau gitu pakai Lugila. Gimana pakai Lugila? Boleh kan? Itu bisa dong, bisa. Bisa kan? Iya. Ya, dan terus di spam ya untuk nomor rekeningnya ya, di spam terus itu. Terima kasih doh, terima kasih. Dan terus di like itu. Tegelis, Tegelis, itu nomor rekeningnya udah ada di bawah Tegelis. Jadi satu lagi ya, ini logika ini dia fitnah Gurunda Juma. Dia WA sama saya, dia sempat menghasut saya. Dia bilang, karena kita dulu sama-sama dengan Aki Ardiansa, Pak Sidik. Kemudian dia WA saya dengan menghasut bilang, kenapa kau masih berangkul dengan api? Saya bilang mereka adalah saudara kita. Kita diajarkan hablum minanas. Dia katakan begini, dia cara hasutnya begini. Kau tahu nggak bahwa
yang memerintahkan menginjak Injil itu adalah Gurunda Juma. Saya nggak langsung percaya. Saya tanya kepada Aki Ardiansa, saya WA beliau, Aki, beliau mengatakan ini, apakah ini benar? Aki Ardiansa mengatakan 1000% Gurunda Juma tidak pernah melakukan itu. Bayangkan banyak orang yang mereka iri dengki, ya kan? Mungkin mereka iri dengan petinggi-petinggi. Inilah yang tidak diajarkan dalam Islam. Mengejar yang namanya daripada kebencian, kedengkian, hingga orang yang selama ini ikut jamaah tabligh merujung dengan munafik, bergabung dengan orang-orang kafir untuk menjatuhkan daripada kaum muslimin. Dan banyak fitnah-fitnahan, bahkan dia ingin membongkar, dia kirim WhatsApp WA bahwa Gurunda Juma, bahkan dia menghina daripada almarhum dari istri beliau. Saya bilang, antum seorang jamaah tabligh. Ada, kalau kita mau minta bukti saya kirim SSWA-nya, ada di saya semua lengkap. Jangan bawa-bawa ini bang, jangan bawa nama ini. Nggak apa-apa, dibongkar aja, dibongkar aja. Ini justru saya ingin mengatakan bahwa dia memfitnah hingga menjelekan. Itu pencemaran nama baik. Ya, itu pencemaran nama baik, itu kena delik hukum itu. Tunggu aja tuh, cebol. Lu tunggu ya. Lu bakal tidur di lantai, cebol. Dan saya punya catatannya, dia nggak bisa lari. Saya punya catatannya lengkap dari awal sampai akhir. Bagaimana dia menghasut saya, karena dia tahu kita dulu sama-sama begini. Tapi saya tidak terpengaruh karena Aki Ardiansa selalu berikan saya, dia kasih tahu sama saya, dia bilang, kamu lihat saja perilaku dia seperti itu, menjelekkan saudara Islam. Maka sebagai kaum muslimin yang baik, ya kan, kita berdakwah itu, ya kan, dengan cara-cara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau saudara kita sudah tidak senang dengan kita, tidak mau hablum minannas dengan sesama muslim, ini orang munafik, tidak bisa dibenarkan. Dia menginjak Bible, lalu dia bergaul dengan orang kafir, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka saya harap, ya kan, kaum muslimin saatnya bersatu. Saya ingin melihat typing kalian. Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap? Semua yang menonton, kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap atau tidak? Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap. Siap berjuang bersama guru-guru kita? Siap? Tulis dong, siap. Siap. Kalau kalian siap, kita bersama-sama fi sabilillah sesuai dengan tuntunan yang diberitahu oleh guru-guru kita. Bersatu. Ya, jangan mau diternodai. Karena beliau adalah guru-guru kita, nauzubillah. Tanpa beliau mungkin kalian tidak akan bisa sebagian orang terjun dalam lintas agama. Siapa yang tahu? Muncul dari YouTube hingga mereka mengenal beliau. Beliau berjuang susah payah, ya kan? Kita sebagai seorang muslim yang baik, sekarang waktunya kita berjuang. Gunakanlah tenaga kita. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Allah ganti. Siapa menginfakkan, mensedekahkan rezekinya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya lebih daripada itu. Hadisnya Sahih Bukhari. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita ketika membantu kaum muslimin yang sedang kesusahan?" Allah akan melipat gandakan. Selama itu kalian niatkan di jalan Allah. Maka jangan ragu, jangan menghitung berapa besarnya kalian beri, tapi niatkan kepada Allah, insya Allah Allah ganti. Allahu Akbar. Allah Mantap, ganti. keren. Ayo teman-teman yang di bawah, ayo kita dukung dakwah kita teman-teman. Ayo, gas, gas, gas. Nomor rekeningnya di spam lagi teman-teman. Ayo Oten, Kapir, ada si Kapir itu tuh, TBC. Ayo record, gua nih open cam nih tuh. Nah record. Rekod TBC PPJ itu Papa Jahat. Ini kurang lengkap blender. Kalau blender naik macet semua nih. Gua open kan nih. Ganteng kan? Tuh kan. Ayo PPJ. Iya, terus di tap-tap itu ya, terus di share itu. Dan absen dong tuh. Kalau dari Madura siap. Kalau dari Jakarta siap itu. Dari Batam siap. Dari Medan siap itu. Kita mau lihat tuh kota mana nih yang paling banyak nih nonton nih. Pasti yang nggak ada dari Golgota nggak ada. Wah, you ngeremehin saya berarti. Oh iya, lupa Bang Rocky Garong ini dari Golgota ya, lupa saya dari mana saja itu.
Aceh siap, Sumsel siap, Jambi siap, Jakarta siap, Pekanbaru siap, Madura siap, Banten siap. Woi mantep nih, Jawa siap, Manado siap, Sidoarjo siap, wah semuanya siap, Bandung siap. Oh Bandung pasti keren, paling keren. Dan semua kota paling keren, Surabaya siap, mantap, NTB. Wah keren. Ayo gas. Jangan mau kalah sama mereka, jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau kalah sama mereka, mereka yang memulai. Mereka yang memulai, maka kita sebagai kaum muslimin yang selalu diberikan asupan, loh kurang apa kita? Nonton gratis beliau loh. Kita tiap hari nonton gratis daripada guru-guru kita berikan asupan yang baik. Berikan ilmu. Bahkan saya sendiri, saya kalau mau dibilang mencuri ilmu. Tapi beliau tidak pernah mempermasalahkan, beliau sajikan dengan gratis kepada kita. Kita ambil. Ada yang dari Malaysia juga tuh, Ahi Yunus. Malaysia siap, woi mantap ya, Malaysia keren. Barakallah Malaysia. Bila perlu Afrika juga gabung gak apa-apa. Afrika semua kaum muslimin seluruh dunia, ya kan? Khususnya lintas agama yang menikmati daripada ranah lintas agama seluruh mencakup kaum muslimin. Waktunya kita bersatu. Jangan mau. Ahi aktif di spam lagi nomor rekening API ininya ya, API. Tolong di spam lagi nomor rekening dong. Bisa nggak kirim ke saya ke WA biar saya bikin jadi besar di situ. Jadi izin dulu ya. Pasang di layar. Ya silakan Bang Andi. Iya, jadi saya tadi nggak bicara karena saya lagi sibuk banget administrasi laporan yang masuk di WA. Untuk itu saya nggak usah menyebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah memberikan rezekinya kepada pergerakan kita. Semoga saja ya, baik yang belum maupun yang sudah, semoga dilancarkan segala urusannya dan tentu rezekinya semakin dilimpah gandakan. Amin ya Allah. Untuk itu kami dari API mengucapkan terima kasih atas atensinya semua. Tapi bukan cukup sampai di sini. Kita terus buka ini demi mempermudah pergerakan kita. Anda yang memulai, kami yang mengakhiri. Kira-kira begitu. Lanjut. Kok kayak judul lagu Bang Andi? Memang begitu. Di spill aja nominalnya Bang Andi, nggak apa-apa. Di spill aja nominalnya berapa? Semuanya dari semuanya Bang Andi. Kagak nanti aja sekali. Saya belum bisa nanti bendahara. Oh belum dihitung ya? Belum dihitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya? Nanti itu penutupan sebentar, terakhir kita tutup sebentar. Besok bagusan nanti aja pas semuanya urusannya selesai. Tidak mungkin ya kaum muslimin percaya ini guru-guru kita orang baik. Medan, Boras Medan. Bentar mungkin Bang Lord Oreo, Bang Bipang ada yang mau disampaikan. Silakan waktu dan tempat jangan bicara dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya barusan telepon dengan saudara saya di Jakarta untuk memprofiling Dosma Sejabat dan juga nota-nota penghujat. Ya, jadi ya, kalau misalnya Dosma bisa memprofiling Bang Zuma, kita juga bisa memprofiling juga. Mantap. Jadi gitu. Keren. Ya, sudah saya gerakkan juga di tim. Ya siap-siap aja lah, gitulah. Intinya para otot penghujat. Itu aja dulu, Bang. Terima kasih. Kalimantan berarti nomor 1. Cus. Anyway. Ini aku mau nanya, kalau misalnya mereka kan ini ketar-ketir nih melihat kita bakal all out gitu kan, full scale, semua dikerahin dan semua dicidukin gitu para pembenci Islam, penghujat Islam, sampai Indonesia tahu siapa aja nih muka-mukanya pembenci Islam. Nah kalau misalnya mereka ketar-ketir, lutut lemas gitu kan, keringat dingin keluar, darah turun dari muka, terus mereka minta, aduh Gurunda, saya tidak tahu kalau Islam berani ini, saya mau minta maaf dan saya ingin damai saja, saya cabut laporannya, ampun Gurunda, ampun. Nah kalau kayak gitu gimana Gurunda? Nah, beli gas, nggak ada urusan, nggak ada acara gaspol, nggak ada maaf. Mereka itu kafir itu pendusta, nggak ada. Itu bisa. sabar. Yang kita butuhkan ini kan kedamaian, ya. Itu bisa, yang penting kita persyaratkan sama-sama kita kemudian ya satu meja, kita sama-sama
kelahi minta menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible? Setuju. Selamat datang di kebenaran. Mampus kok, kapir. Kalau Anda mau Mantap, berdamai mantap. silakan. Tapi dengan catatan syarat itu yang saya butuhkan dipenuhi. Sama-sama kita kelahi minta istilah Al-Quran semuanya dilepaskan di sana. Selesai perkara. Setuju bang. Habis itu, kalaupun ada debat, kita duduk bersama. Debat yang seperti apa yang kita inginkan dan tidak mencederai satu sama lain. Karena yang memulai kalian. Penghujatan itu dimulai dari kalian. Secara Bible, secara kitab, secara lembaga kalian yang menista agama Islam. Cuman umat Islam ini tidak mengerti Bible. Umat Islam tidak paham tentang misi kristenisasi. Umat Islam tidak paham tentang pemurtadan. Mereka tidak sadar tiba-tiba saja anaknya murtad, tiba-tiba saja pacaran dengan orang Kristen. Mereka nggak tahu itu, nggak tahu. Nah sekarang umat Islam itu bangkit. Ternyata selama ini Tuhan kita dihinakan, dinistakan, dipakai pada tempat yang tidak sesungguhnya. Umat Islam itu sudah paham. Kenapa? Karena kalian sendiri yang minta. Coba sekarang ini kalau misalnya kita mau jujur-jujuran saja. Siapa yang menista Yesus di Islam? Gak ada. Gak ada. Nihil. Gak ada. Kita hanya mengikuti narasi mereka. Ketika mereka menghujat Allah, kita sadarkan mereka dengan Al-Quran. Itu mustahil. Maka kita sadarkan mereka dengan melanjutkan apa yang tertulis di dalam Bible. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dihina dan dinistakan, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dinistakan, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ya Tuhan yang kau sembah itu kan disunat dan seterusnya. Kalau disunat berarti dipotong itunya. Kemudian dikatakan disusui. Kalau disusui berarti dia netek. Nah, kayak gini-gini yang harus mereka sadari sebelum menghujat Islam. Mereka harus menyadari itu. Dan bukan hanya itu saja penghinaannya. Coba bayangkan, mereka sampai bikin gambar karena tangan kanan Allah itu dua-duanya di kanan. Mereka kemudian membuatkan gambarnya sebuah gambar makhluk berkanan dua-duanya di kanan. Itu penistaan, penghinaan. Itu menghujat sebenarnya. Tapi apakah kemudian di antara umat Islam ini ada yang melakukan? Tidak ada yang melakukan itu. Mereka yang memulai. Nah, kalau diminta, bagaimana kalau kita damai saja? Ya, Islam itu damai. Islam itu apa? Islam itu damai. Islam itu artinya damai. Jadi kalau kalian minta damai, silakan. Silakan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Rudy Yohanes, jangan kau coba-coba, jangan kau perkeruh suasana. Karena ini akan jadi besar. Dan kami tidak pernah takut masalahnya. Jangan pernah Anda harapkan, wah ini takut. Enggak ada takut-takutnya, enggak ada. Enggak ada takut-takutnya kami ini, enggak ada. Ya, karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan pasti ada konsekuensinya yang harus kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kemudian kalian minta damai, ayolah Bang Suma, kami dari perwakilan kita damai. Silakan, tapi dengan satu syarat. Sama-sama kita ke lembaga Bible untuk minta Bible itu ya untuk sadar diri melepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Kalau itu Anda sanggup, oke, mari. Selanjutnya kita atur. Kalaupun diskusi debat agama ini masih bisa dilakukan, dilanjutkan, kita susun bagaimana caranya berdiskusi dengan baik. Kalau kami pasti acuannya adalah Al-Quran. Cara berdialog, cara berdebat pasti akan kami kembali ke settingan awal, yaitu Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah ini Bible. Apakah diajarkan cara berdiskusi di Bible? Kalau di Islam jelas, berdebatlah dengan hikmah. Ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, Dinda, apakah kemudian gini mau dilanjutkan? Kalau mereka minta maaf, saya rasa sekali lagi ya, saya pribadi nih, saya tidak mewakili umat Islam seluruhnya karena Bang Suma yang ditanya. Maka pandangan saya adalah kita tidak ingin kemudian melukai ya mereka.
selama mereka ingin bertaubat dari menghina, menista agama Islam, dalam hal ini Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka selama itu juga pintu maaf itu terbuka. Tapi dengan satu syarat, silakan buktikan bahwa Anda bisa meminta kepada lai melepaskan semua istilah-istilah yang ada di dalam kitab kalian yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Itu dari saya. Silakan. Bang Zuma. Ya. Ini ada Burunda Juma. Ya, silakan. Apa ada dari pengirim ini? Apa namanya sih? Coba kita baca dulu. Oh, dia bilang dia memberi salam kepada Bang Juma. Oh iya, salam balik. Pak Acong, assalamualaikum dari Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Acong, barakallah. Sehat selalu. Bang Acong, syukron Bang Acong. Dengan rumah Bang Juma itu. Hah? Kirim nomornya ke saya aja, Pak Yunus. Nanti saya kasih ke Bang Juma. Siap. Beliau waktu itu kan, bahkan beliau waktu itu mau ngundang saya, berangkatkan saya ke sana biar bertemu dengan Bang Juma. Cuman saya belum waktu karena orang tua saya kan saya jaga di sini, jadi saya bilang insya Allah. Beliau katanya rumahnya dekat dengan Gurunda Juma 5 menit. Hah? Siapa beliau? Ada di bawah. Pak Acong naik aja. Beliau dekat dengan rumahnya beliau. Makanya beliau bilang nanti kalau mau berangkat kini saya biayain ketika ketemu. Karena saya kan bilang saya mau ketemu sama Bang Juma waktu itu sama beliau. Memang Pak Acong naik. Memang banyak naik, ini. di bawah Pak Acong, kita naik aja Pak Acong. Banyak teman-teman yang kenal Bang Zuma itu kenal offline, tapi mereka sungkan untuk menyapa. Banyak sekali. Termasuk guru-guru santri, guru-guru anak-anak saya. Ini ada nih orangnya Bang Juma, Gurunda Juma. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Bang. Siap Bang. Saya di Daya Bang. Saya di belakang gor ini. Ih, mati mija. Kasihan tuh. Ya, banyak keluarga kita di situ. Iya, begitu Bunda siap. Ya, Masya Allah. Di Manduruk di sini, Gurunda saya. Oh, dekat sekali, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Dekat. Enggak gitu paling. Saya bilang saya mau ke sana tapi mau ketemu sama Gurunda Juma. Beliau bilang nanti saya anterin. Nanti rumah saya dekat dengan beliau. Beliau Masya Allah. Tetangga gitu paling. Saya di Pasar Daya. Pasar Daya gitu. Oh. Iya. Karena waktu itu saya bilang di beliau, saya kan bilang saya nih belum ada biaya, saya lagi jaga orang tua saya. Beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya biayai. Masya Allah. Saya ketemukan sama Gurunda Juma. Alhamdulillah. Ya, saya pernah di Kapologet saja kalau mau ke Makassar. Insya Allah. Iya. Masya Allah. Bagus kayaknya ini Abang Aco ini gabung di Api Sulsel kayaknya bagus. Harus, wajib. Gabung dengan teman-teman kita di Api Sulsel. Ya, Bunda. Pak Acong dimasukin aja Pak Gurunda Juma. Pak Acong itu. Ya kasih nomornya lah ke saya. Oh iya, nanti saya kirim sama Pak Andi Selebe nomornya Pak Acong. Iya, ada nomor saya di Apologet. Nanti saya kirim ke Aci. Iya. Nanti saya kirim ke Pak Andi Selebes. Nanti insya Allah kalau masalah ini selesai, saya juga pengen Gurunda Juma bisa kunjungi Papua biar bisa bertemu dengan Insya Allah. Yang cinta kepada guru-guru kita. Ya memang saya kadang bukan di api tapi ya banyak ilmu yang saya ambil dari Gurunda Juma juga. Dan saya minta maaf. Yunus udah otomatis masuk ke api kalau udah di Apologet. Yunus udah masuk anggota api. Waktu itu memang saya nggak masuk karena memang saya tahu diri. Waktu itu kan ditawarkan sama Pak Hendra, bukan menolak tapi saya bilang ke beliau bahwa narasi saya dalam berdiskusi takut menjelekkan daripada organisasi. Jadi saya coba dulu asa gitu kan. Akhirnya semakin asa, ternyata ada si munafik yang terbongkar. Si munafik terbongkar, akhirnya dari situ saya sadar, saya bilang, ya beruntungnya orang-orang yang bergabung di api.
Beruntunglah orang-orang yang bergabung di API, yang beraliansi dengan API, karena mereka bersyukur punya guru yang humoris, kemudian suka merangkul orang ketika bertemu dengan anggota-anggotanya, ramah. Beliau, saya lihat di video-video beliau ramah. Orang-orang mengatakan beliau ini jahat, penista. Lu belum tahu aja kalau tidur suka ngamuk. Tapi Guru Juma, saya serius, saya ingin sekali bertemu dengan Guru Juma, dan itu salah satu impian saya dan mimpi saya. Semoga suatu hari doakan biar saya bisa bertemu dengan Guru Juma. Amin. Ya Rabbal. Walaupun saya jauh di Papua, tapi saya tetap cinta dengan apologet Islam. Mereka adalah saudara saya dan mereka adalah guru-guru saya. Berkat mereka ya saya bisa jadi seperti ini. Apologet muda ini kan? Iya, apologet muda. Loh, adik saya loh. Mana tuh? Pernah seru sama Guru Juma bahas pembentukan api itu sama Bang Rasi, Pak Handi. Itu dia makanya. Iyalah. Tetap semangat Anda berjuang. Intinya saya pengen ketemu sama Gurunda Juma, itu impian saya satu-satunya. Saya kadang ini ada satu lagi Gurunda yang belum masuk tuh. Ini si Rocky Garong nih. Manusia setengah tiang. Bahas UMR Jogja ya sekarang ya. Jujur saya kadang iri loh lihat orang-orang bisa bertemu dengan Bang Juma tuh, saya bilang kapan. Tapi insya Allah kita doakan dulu semoga guru-guru kita masalah ini berjalan dengan lancar, kita bisa silaturahmi, ya kan, bergembira dengan guru-guru kita. Itu yang saya inginkan. Amin. Itu aja Gurunda Juma. Berarti saya beruntung ya karena tetangga ya. Banyak mau bertemu dengan guru, beruntung aku lah. Iya, pokoknya kalau jadi kolam renang tiap hari Minggu di atas Ki Bunda. Iya, insya Allah. Saya menjadi tukang karcis. Maksudnya jadi pelampung, Gurunda? Bisa. Tukang karcis. Pelampung. Oh, kita jadi pelampung. Kembali ke topik dulu. Oke, silakan. Jadi terima kasih ya Pak Acong. Salamnya Pak Acong. Udah selesai ya? Ya terima kasih Bang telah bergabung. Insya Allah suatu saat nanti bisa ketemu dengan Bang Juma ya dan tim API Sulsel. Siap Bang. Ya. Hampir-hampir di toko saya di Dayak Bang. Kalau udah hampir bangkrut di toko kok nggak ada yang beli ini. Soalnya yang saya jual telur asin. Oke lanjut ya. Sorry guyon. Jadi ada saya nonton video itu. Ada konferensi pers di sana. Di sana orang-orang itu ada satu ustadz yang mendampingi di sana begitu. Aduh berisik pers cepetan. Ada ustadz yang mendampingi kan konferensi pers itu. Saya bilang ini orang toleransi. Bener toleransi. Tapi saya rasa orang-orang yang ada di situ, apalagi dia seorang muslim atau bukan muslim, dia membaca terjemahan Bible itu. Dan dia masih punya akal sehat. Ini di sini biangnya yang intoleran, coy. Ustadz yang saya hormati yang ikut konferensi pers yang kampanyekan toleransi. Siapa yang intoleran? Anda harus baca sumber pemicunya dari mana. Ya sumber pemicunya ini yang kita maksud. LBI ini terjemahannya itu banyak mempergunakan istilah Islam yang tidak salah gunakan. Saya akan meragukan keislaman Anda itu kalau Anda tidak tersinggung kalau Tuhan yang kita disembah itu mempunyai anak. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan yang kita sembah itu adalah sumber kebodohan. 1 Korintus 1:25, Keluaran 1 nomor 2 dan seterusnya itu Matius 1, Markus 1 nomor 1. Ini kalau Anda membaca Bible itu, terus Anda masih ingin bilang toleransi, siapa yang intoleran? Begitu juga saudara-saudara Kristen yang lain. Anda harus lihat latar belakangnya apa. Jangan langsung main output saja demi untuk mendapatkan klien. Anda juga harus, Anda kan seorang ngerti hukum seperti apa. Jangan outputnya saja Anda mainkan di ujung, tapi lihat di mana sih sebenarnya biangnya? Ya itu yang perlu Anda pelajari juga.
Untuk itu kami Apologet Islam Indonesia itu memang menyatakan sikap bahwa sebenarnya orang-orang yang selama ini gitu, mereka sebenarnya hanya korban yang akan kita selamatkan. Ada yang selamat, ada yang ngeyel. Banyak kok yang selamat kita edukasi. Oh begitu ya terjemahan selama ini. Ada juga yang ngeyel. Yang ngeyel-ngeyel inilah tetap mempertahankan terjemahan yang keliru itu, kemudian digoreng, akhirnya apa? Ya seperti si Rudi Simamora itu dan lain-lain. Ya melalui sikap ini juga, kalau perlu nanti, kalau masih seperti ini terus ya, kita akan menggalang semua persatuan umat Islam seluruh Indonesia akan datang ke LBI dengan tentu dengan catatan aksi damai. Ini akan kami lakukan. Suatu saat umat Islam akan meledak. Umat Islam ini bukan provokator, tapi umat Islam akan meledak. Kenapa umat Islam masih diam aja di rumah? Karena dia malas membaca Bible itu. Kenapa dia malas? Ya karena ada kepentingan untuk itu. Nanti setelah keluarganya tergerus, nanti setelah anaknya dihamili, nanti setelah keluarganya dimurtadkan, baru mereka ke api. Kok ada begini? Nah inilah yang dipakai mereka. Mereka misionaris terselubung, mereka pakai hijab, mereka pakai ornamen-ornamen Islam, mereka brosur apa segala macam. Ya untuk itu sebelum keluarga menjadi korban, sebelum tetangga menjadi korban, segera satukan sikap. Di mana itu bersatunya? Di Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, ya. Allah. Mantap. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gini, saya gini. Lanjut. Ini kepada Bang Zuma ya. Saya tuh kan ke Bang Zuma tuh 2019, 2020 tuh saat masih jahiliyah dulu. Tapi tipikal Bang Zuma memang orang yang memaafkan. Maksud saya gini ya, agar tidak ada falasi. Karena para penghujat itu pasti pemikirannya pasti ke Bang Zuma gini. Memang dari narasi Bang Zuma itu memaafkan karena beliau memang orang yang hatinya itu lembut sebenarnya. Tapi ingat, kalian berani mencubit, jadi jangan marah kalau dicubit balik gitu. Memang mungkin Bang Zuma atau teman dekatnya yang lain memaafkan, tapi tidak dengan umat muslim yang lain itu. Bahkan kalau melihat dari kasus anak Batak, itu bukan orang API itu, tapi umat muslim itu. Jadi memang nanti Bang Zuma akan memaafkan, tapi yang lain itu akan di luar kendali itu. Bahkan dari API sendiri itu, karena yang kalian sakiti adalah umat muslim itu. Jadi itu konsekuensinya itu, dan kalian harus menerima itu. Jadi jangan salahkan nanti ketika ada umat muslim yang lain yang masih marah atau tidak terima. Jadi jangan salahkan Bang Zuma atau Bung Handi atau organisasi API. Ya, jadi jangan ada falasi di situ. Ingat, kalian berani bermain api ya harus tahan panas, itulah. Ya, mantap sekali. Oke ya teman-teman, silakan ya saudara-saudaraku, para netizen. Mari kita sama-sama bersatu ya untuk mendukung pergerakan ini. Ya, jangan sampai kita yang mayoritas ini ya seperti inilah. Serasa kita ini dipermainkan. Mohon maaf ya, saya merasa kita ini dipermainkan loh. Kita yang mayoritas, kita yang dizolimi. Tengoklah, kita yang dizolimi. Kemarin dulu itu ada seorang pendeta ya. Loh, iya kenapa emang kalau kami pakai kata Allah? Lah, kau sudah tahu itu bukan milikmu. Kau sudah tahu kau itu curi, tapi kau nikmati curian itu. Ya kenapa emang? Lah, artinya dia sadar bahwa itu bukan miliknya. Tapi dia sudah menikmati curian ini. Hingga apa? Udah nyaman dia mau menikmatinya. Jadi ayo kita sama-sama, kita bersatu ya. Kita bersatu. Insya Allah Allah akan meridhoi ya. Kalau Allah akan meridhoi pergerakan kita ini. Ya tentu satu komando ya. Kita tidak menginginkan hal-hal yang membuat perpecahan ya. Kita tetap bersatu di bawah naungan NKRI.
Tapi kita sebagai yang mayoritas ini nggak bisa juga kita diam, dizolimi terus menerus. Nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini kebenaran di Islam ini kebenaran kita perjuangkan. Oke, teman-teman. Jadi ya, mari kita bersatu. Tolong dukungannya ya saudara-saudaraku, tolong dukungannya. Kita akan memperjuangkan hak kita. Hak kita ini yang kita perjuangkan. Ya. Mari kita bersatu. Oke, Bang Kores. Mana suaramu Bang Kores? Pasti itu ya, main game. Saya setuju main tadi game. apa yang dikatakan oleh Rocky Garuk ya. Umat muslim akan marah ya. Umat muslim se-Indonesia akan marah kalau kitabnya, kalau rasulnya itu dinista dan dihujat sama kalian ya. Kalian ini nggak berhadapan dengan 1, 2 atau 10 orang, tapi dengan semua umat muslim yang ada di Indonesia ini ya. Kalau umat muslim udah bergerak, ya udah, kalian nggak bakal nyenyak tidur ya. Kalian yang memulai, kalian yang membeli, kita dong yang memborong dong. Kita kan pemborong, kita harus memborong ya. Iya, iya. Makanya kan stigma dari mereka tuh ya. Saya bilang mereka lah. Itu kan bahwasanya wah sementang mayoritas sementang apa benar Islam tuh mengajarkan damai gitu, tapi tidak semua umat muslim itu muslim sebagai perilaku itu mampu hatinya selembut guru-guru kita di atas nih, nggak seperti itu. Jadi ketika kalian berani bermain api, menghujat, bahkan menginjak-injak harga diri dari seorang tokoh gitu, memang tokoh tersebut akan memaafkan, atau sebuah organisasi dari bagian agama itu akan memaafkan, tapi tidak untuk orang yang menganut agama itu. Meskipun dia itu awam dalam beragama, tapi dia tidak akan mengikhlaskan untuk memaafkan karena hatinya sudah sakit itu. Jadi jangan salahkan sebuah organisasi atau sebuah tokoh kalau sudah marah itu satu negara, bahkan yang dari negara-negara lain itu. Itulah konsekuensinya itu. Dan itu ya harus dijalankan gitu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan silakan sebelum saya naikin Oten untuk berdiskusi. Jam 11 kita mulai diskusi, kita naikin Oten. Silakan yang lain kalau ada yang mau bersuara speak up. Gas. Paling saya sedikit Bang Kian, buat teman-teman yang di bawah dan juga buat teman-teman seluruh umat Islam di Indonesia, tidak perlu takut karena Allah bersama kita ya, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Gurunda Bang Zuma. Selama kita dalam kebenaran itu jangan pernah takut, bahkan kita dalam membela agama kita, kita membela akidah kita, kita membela apa yang sudah sebagaimana menjadi kewajiban kita. Jadi tidak perlu takut kepada teman-teman semua bahwa Allah bersama kita. Ketika Islam yakin dan orang yang beragama Islam yakin bahwa Allah itu bersamanya dan tidak akan pernah takut sedikit pun di dalam hatinya ataupun gentar sedikit pun. Allahu Akbar. Lanjut Kang. Allahu Akbar. Ya, mungkin Kang Dito, silakan. Kang Dito, monitor. Ya udah spill dulu aja itu dari tadi nonton itu spill gimana sih kelakuan si Lina Wijaya itu. Spill dulu satu deh contoh sampel. Dari tadi ditungguin nggak spill itu loh. Oh iya bentar. Siapa kayak jual obat. Nanti ada di dalam peti ini ada ular. Di hari sesi nggak dikeluarin ularnya. Karena saya takut ular. Oh. Gimana ini? Aduh, coba tolong ini kirim lagi dong ke WA saya, kok jadi hilang ini. Yang mana? Ya. Yang mana nih? Aku ada nih yang mana? Ya, Bunda Rama spill deh Bunda. Yang si Lina Wijaya itu yang menantang itu. Nantangin. Yang menista itu loh. Yang menista bila ada alat kelamin itu. Nah itu ya itu. Oh, tapi coba saya spillin. Oh ini dulu ada di saya. Kalau ada musiknya nggak usah ada suaranya, kalau ada musiknya gitu aja.
kita bikin top Lina Wijaya pada malam hari ini. Penonton ini dikumpulkan seluruh YouTube ya, hampir itu ada 50.000 ada yang menonton. Belum nanti kalau sudah offline. Di YouTube saya ini hampir mencapai 1,3 yang nonton. Bang Juma hampir 3, yang lain-lain yang gitu ya. Ya ini dia, ngetop lah kau ini Lina Wijaya, ngetop kau misionaris. Saya setil dulu yang ini, yang tadi narasi dari awal, yang dia menantang Muslim perang di ini katanya ya, di pengadilan kata dia ya. Ini dia menantang perang di pengadilan. Lina Wijaya Official ada nomor rekening di channel YouTube saya, silakan ke sana. Kalau kalian ingin ke Rudy Yohanes, silakan ke Rudy Yohanes karena beliau sudah menghubungi saya secara pribadi. Jadi kita harus clear teman-teman ya, battle terbesar, perang yang sebenarnya akan terjadi ini, di mana akan terjadi pemanggilan dan kami menjadi saksi. Nah, dia yang menantang perang nih. Kak, kenapa pula tidak bisa diceritakan? Ya, terus bagaimana kamu bisa berdoa? Bagaimana kamu bisa mendukung dalam doa dan dana kalau kamu tidak tahu keadaan yang sebenarnya? Ya, saya bukan orang Kristen yang disuruh berdrama, tidak. Ya seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan saja ke Rudy Yohanes boleh, ke tim official saya boleh. Bagi yang mampu dan tergerak saja. Yang tidak mampu dan tidak tergerak, lepaskanlah bebanmu itu. Cukup tekuk lututmu, lipat tanganmu, tunduk kepalamu, berdoa di hadapan Kristus. Beri kami support karena doa orang benar itu besar kuasanya. Klik ya teman-teman ya. Nibul. Ini di ruangan saya. Ya, jadi narasi pertama dia udah menyatakan diri perang ya, udah menyatakan diri perang, dia menyatakan diri mau battle di pengadilan. Ini narasi dia ya, ini tanpa edit, tanpa apa. Ini narasi dia sendiri menantang Muslim untuk perang ya. Ini Lina Wijaya ya. Lina Wijaya nih ya. Ini video lengkapnya ada di saya. Bunda Rahma, yang hujatannya ini tolong disepil dong. Tapi ini gambarnya nggak bergerak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, apa ya? Pendek aja sih ini yang pendek ini. Bergerak kan ada yang gerak. Coba dulu ini. Coba kirimin aja ke saya ke WA. Kirimin aja ke saya. Itu sudah dikukirim di grup. Mana nggak ada? Masa sih? Saya kirim ulang kalau gitu ya. Kirim ke WA saya. Itu ya ternyata itu si Dungu sama si Dungu udah akur ya. Pakai yang santang. Yang mana tuh? Itu Lina Wijaya dulu kan curhat sama saya, ribut sama Rudy sama Bom gara-gara duit itu. Oh iya. Kok udah? Tapi kemarin dia ribut lagi tuh masalah donasi anak Batak. Dia ribut sama Bom. Dungu itu sama sudah ada. bersama. Akang itu sudah ada. Cuma itu yang satunya itu paling depannya tuh menghujat itu, paling depannya itu yang baju coklat tuh depannya menghujat. Pendek-pendek sih karena video saya ini saya rekam YouTube saya rekam, TikTok saya rekaman itu. Lanjut. Cuma pendek sih, udah saya potong. Yang ada Ustadz itu yang di reaction sama ini, mungkin dia udah hapus ininya ya. Ya, ini masih ini ya, nggak apa-apa lah. Ini nggak ada musik ini, nggak bakal kena copyright. Oke, itu di taping banyak tuh yang nanya lokasi itu. Mungkin ada satu kota nih, kan dapat tuh. Bentar ya, Bang Rocky Garuk, bentar. Saya puterin dulu ya, izin. Allah dan Tuhan itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu bukan proper name, itu bukan nama, ya, itu hanya hakikat, itu hanya kedudukan gelar sang penguasa di atas segala penguasa, itulah Allah, bukan nama, ya, hakikat kok manusia itu bukan nama. Nah ini ya, nanti yang batu itunya mirip Mister Pi itu ada nggak Bunda Rahmat? Tolong di ini dong. Ada, tapi saya belum ambil ya. Ada itu yang dia mengatakan batu soal batu.
Iya, ada. Saya juga tadi ada hilang. Mudah-mudahan belum dihapus ya. Sudah banyak dihapus itu di tim. Enggak, masih ada. Sabar. Aduh, di memori satu lagi. Enggak, tadi yang ada kirim ke grup, cuma saya lupa nge-save. Aduh. Ada, padahal saya udah download loh itu. Emang ada yang tahu lokasinya rumah ini si LW itu? Ada yang tahu emang? Si Raji kan tahu, kan udah pernah dibawa. Yo, oh alah. Kaget banget kalau Yula tiba-tiba ngomong tuh. Iya, saya langsung kaget ya. Coba tarik nafas dulu gitu. Iya. Begitu Bang Kores ngomong, saya langsung ngarenjak, demi Allah. Iya. Ngarenjak. Itu Rudi Simamorakan. kalau Agatha itu di Indonesia apa di luar sih? Indonesia. Agatha tong sampah, di tong Mocong sampah. itu bagus tuh. Itu dulu itu. Babat itu anak satu. Agatha kalau ngomong dia dagunya yang kanan turun duluan baru yang kiri. Begitu ya. Ya teman, bagi yang ingin berpartisipasi ya, tolong kirim ke rekening API ya, Bang aktif di spam lagi nomor rekeningnya. Bagusnya begini Aki, nggak usah di spam, di semat bisa, tapi admin yang nyematin di semat. Admin banyak Iya, kok, moderator di bawah ada, bisa nggak Bang siapa? Bang Jombi, coba Bang Jombi. Aktifkan dulu sematannya kan di menjadikan moderator itu kan di on kan, aktifkan penyematan nanti mereka Ada udah aktif. di semat biar dia nggak tertutup sama taping, tetap muncul aja di bawah gitu. Ya Bang Jombi itu, Bang Jombi coba saya pilihin moderator lagi di bawah Di siapa semat ya? itu. Nah, ini ada nih. Nggak bisa cara salinnya ya. Gimana cara salinnya? Ahidito, monitor Ahidito. Tangkap wanita burung hantu. Siap. Oh iya. Siap, Kang. Siap, Kangku. Jadi tadi itu narasinya Allah itu lebih rendah dari hitungan matematika katanya. Ini kan hinaannya. Burung Oh iya. Burung hantu Aki Kores. Apa tuh? Enggak, gua ngasal aja ngomong. Tangkap Itu burung ada, hantu. kayaknya ini Franciscus Fidelis. Oh ini kayaknya nih, ini pengacara nih. Ayo kalau mau naik nanti gantian, bentar ya. Saya ini dulu. Siapa yang mau naik biar saya pantau di bawah aja. Enggak, diam aja Nanti dulu. saya aja, Bang. Ada Aki Zulkifli di sini, saya baru lihat loh, Masya Allah. Biar nanti naikkan aja kalau ada yang mau naik nanti saya nyimak itu di bawah, Masya Allah. Boleh, saya siapa aja boleh. Saya nyimak, saya ingin nyimak. Itu ada Oten yang mau naik tuh, Bang Franciscus apa tuh namanya? Ya, naikkan aja Bang. Saya izin. Ya, saya izin. Ya jangan kemana-mana tapi di bawah aja ya. Nanti naik lagi Bang. Siap Bang, siap Bang. Siap. Oke. Aman. Berapa tempat? Dua apa satu? Barakallah. Dua biar saya juga di bawah. Enggak, satu. Turunin aja Bang, supaya Iya, saya iya, tidak iya, terpental. iya. Turunin aja Bang. Iya, siap. Kok langsung hilang? Baru juga di Kabur dia, padahal dia yang paling banyak omongannya. Katanya nggak apa-apa kalau kami curi, kami maling. Ya Allah, kabur dia. Halo, ya, Bang. Rizwan Situmorang, halo. Ya Bang. Oh. Izin bertanya ya Bang ya. Saya moderatorin apa? Ya. Ya, ya. Dari Kristen apa Muslim Bang? Kristen kita Bang. Kristen. Oh ya. Ini fenomena ini aja Bang, topik ini gitu. Atau mau pindah topik apa gimana? Enggak, aku nggak mau bahas soal agama. Aku bahas ini. Apa? Oh, tujuan kayak gini apa Bang? Tujuan kayak gini apa? Emang kayak gini apa sih? Yang ini lab kayak Yang gini itu apa? Tujuan gini. Tujuannya. Iya, tujuannya loh. Tujuannya kita bicara supaya orang lain mendengarkan Bang. Tujuannya Bang.
Karena kalau bicara sendiri tanpa media sosial, ya paling orang rumah doang yang dengerin. Ya kalau melalui media sosial, ya bisa didengarkan oleh banyak orang gitu. Iya, selain itu nggak ada lagi bang tujuannya bang. Ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Ada selain itu tujuannya ada. Ada bang. Udah jangan ditambah-tambahin kan. Ada tujuannya. Gua penjarakan penghujat, penista. Hah? Mau apa kau? Marah kau? Marah. Ayo marah. Itu bang, jadi tujuan. Enggak, jadi kan tujuannya, iya bang, tujuannya berbagi informasi, edukasi, gitu bang. Gini kan gini bang. Apa itu kan bang? agama Islam kan diakui di Indonesia ini. Nah, kan abang kan percaya kan diakui kan? Ya, terus? Nah, agama Kristen pun diakui. Nah, terus kenapa ada perdebatan kayak gini? Oke, dijawab ya. Ya. Banyuma mau menjawab apa saya nih? Banyuma aja deh. Iya, entah siapapun yang menjawab nggak masalah bang. Aku pengen tahu. Ya ini tunggu dulu, kamu kan bertanya. Ini saya tawarin dulu ke Banyuma. Yuk. Nah gitu. Kalau enggak, beliau enggak lagi menjauh gini. Kenapa ada diskusi lintas agama? Karena Bible yang kau pegang, yang berbahasa Indonesia itu, iya, banyak istilah-istilah Al-Quran dipakai, disalahgunakan. Seperti sembahannya umat Islam yaitu Allah, lu pakai, lu salahgunakan, punya anak, sumber kebodohan, roh melayang-layang gitu kan. Dengerin dulu. Iya. Kalau kan bertanya, dicatat. Oh ini loh masalahnya. Nah kalau kau punya ilmu, ya bantah itu. Jawaban saya kan gitu. Saya ulang ya. Iya bang. Catat. Ya. Jadi kenapa ada diskusi ya, kita mau meluruskan bahwa terjemahan Bible yang kau pakai itu yang berbahasa Indonesia banyak mempergunakan istilah dalam Al-Quran disalahgunakan. Itu aja dulu. Mengerti jawabannya atau enggak? Ya, ngerti. Oke. Kalau mengerti, apa lagi yang mau disampaikan kalau udah ngerti? Baru gini bang kan. Islam itu kan kalau menurut orang abang kan jalan ke surga. Terus? Nah, kan Islam jalan ke surga. Terus kalau orang abang udah percaya Islam itu jalan ke surga, kenapa agama orang lain masih dibahas gitu loh? Sebentar dulu bunda, saya ulang lagi nggak apa-apa. Diulang lagi ya. Kenapa dibahas? Karena Anda mencuri istilah dalam Al-Quran, Anda pakai di terjemahan, disalahgunakan. Udah mencuri, disalahgunakan demi untuk misi tepu-tepu. Kurang paham lagi? Iya, kalau ibaratnya itu mencuri kan, iya, ibaratnya masalahnya sama orang abang apa? Masalahnya adalah, nggak apa-apa kita jawab. Masalahnya adalah, nggak apa-apa, aku kan cuma bertanya. Ya, masalahnya adalah, masalahnya di mana bang? Hasil pencurian Anda itu Anda pakai untuk mencuri lagi, mencuri iman. Ya makanya dengarkan dulu. Kau kan bertanya nih, saya jawab. Ya, yang kau dicuri, terus kau pakai mencuri lagi, artinya dipakai untuk tepu-tepu supaya orang menjadi Kristen dengan cara licik, datang dari rumah ke rumah, berosur, hamilisasi segala macam. Nah, itu jawaban singkatnya. Paham sampai sini? Paham bang. Oke. Terus gini bang, ibaratnya kan, gini bang. Agama Islam itu kan imannya udah kuat. Terus kenapa bisa ibaratnya ditakutkan kayak gitu? Kami tidak takut. Siapa bilang kami takut? Ibaratnya gini bang. Kalau Anda bertanya saya jawab lagi. Enggak, aku masih menjelaskan. Anda mau menjelaskan? Kalau gitu nanti saya yang tanya ya, jelasin nanti ya. Iya. Oke, kalau bisa saya jawab bang ya. Nah, kan imannya udah kuat. Kok masih ditakutkan pindah agama gitu?
Sekuat-kuatnya iman seseorang, ya tetap yang namanya iman Islam itu, pencuri itu harus ditangkap, diluruskan dulu, diedukasi dulu. Maling itu kalau tidak mau diedukasi baik-baik, tidak mau kooperatif, ya kita tangkap. Begitu, bukan masalah kuat iman dan tidak iman, kuat. Ini masalah Anda mencuri sebenarnya. Anda mencuri tidak mau mengakui, arogan pula lagi. Nah, itu masalahnya. Paham sampai sini? Contoh arogannya gimana, Bang? Contoh arogannya Anda pakai mencuri, tapi Anda tidak akui, malah sombong mengakuinya. Paham sampai sini? Oh. Cukup ya? Cukup? Iya Bang, ya. Oke, makasih Bang. Yo. Ya, oke Bang, makasih. Itu benar, dia baik kok, kita jawab saja. Nggak apa-apa Iya, kan. aku kan cuma nanya doang. Iya. Makasih ya Bang Yan kalau sudah ngerti ya. Iya Bang, ya Bang. Nah, nanti kalau Abang pergi ke gereja hari Minggu ketemu pendeta, tanya nanti pendetanya, Pak Pendeta, kenapa yang dibawa Belanda itu Bible, kita rubah menjadi Alkitab? Apa arti Bible? Apa arti Alkitab? Kenapa pendeta? Kenapa Theos itu diartiin ke Allah? Kenapa Pak Pendeta? Pak Pendeta, kenapa banyak istilah-istilah Al-Quran yang kita pakai Pak Pendeta? Bukankah ini merusak iman kita? Nah itu, tanya pendetamu ya sayang ya. Oke, makasih. Lanjut lagi. Sakti 45, Kristen Muslim. Ini sebenarnya saya menjelaskan ini rada-rada kesel apa rada bahagia gue? Kan itu lu jangan ketahuin gue lo ya. Tapi tadi tuh polos, bagus dia tadi tuh. Mana dia kabur? Polos dia. Pendapat dulu. Tadi gue menjawab itu rada-rada bahagia apa kesel? Kesel. Pertengahan. Ya, izin para guru ya, Masya Allah. Boleh Bunda, izin ya. Silakan. Ya, pada saat naik kemudian dia nggak tahu bahwa kita di sini itu apa sih tujuannya gitu ya. Mungkin barusan nongol dia. Yang dibahas adalah bagaimana kami ini ada Apologet Islam Indonesia. Tentunya ada visi dan misi. Kalau orang Islam yang sudah mengenal Apologet Islam Indonesia pasti paham, oh diskusi lintas agama. Itu poinnya, fundamentalnya di sana. Alasan lainnya, tentunya kami adalah garda terdepan untuk memperkuat keimanan Islam kita sebagai ukhuwah Islamiyah, saling menguatkan iman masing-masing di antara kita. Itu yang pertama. Karena apa? Meskipun kita sudah memahami iman orang Islam, pasti dengan amalan-amalan sholat 5 waktu, syariat dan sebagainya, tanpa akan ada yang mengganggu. Tapi pada saat ada orang bodoh menggunakan kata Allah, disebutnya Allah, tanpa mengetahui literatur sejarah awalnya bagaimana, dengan seenak udelnya sendiri mengatakan, ya sah-sah saja, kami nggak malu, karena memang itu sudah tertulis. Tapi pada saat saya memberikan kajian contoh, izin para guru, tentang kata Allah masuk ke Nusantara kita kapan? Kapan? Alkitab atau Biblos itu, jangan sebut Alkitab karena Alkitab juga bahasa Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Di sini ada data bahwa kata Allah pertama kali diterjemahkan dalam Biblos bahasa Indonesia pada awal abad ke-17. Silakan direnungkan, cari datanya. Kata Allah diterjemahkan pertama kali di Nusantara kita abad ke-17. Kalau ada data yang menampilkan sah-sah saja Kristen Arab menggunakan kata Allah, itu di mana? Apakah yang abad 9 kitab Al-Munjid, atau Kristen yang baru masuk pertama kali yang disebut dengan Ebionet atau Nestorian? Di sana diterangkan di dalam hadis bahwa ada pendeta
Buhairah di negeri Syam pada saat Rasulullah berumur 12 tahun. Itu juga Nasrani saya sebutnya ya, bukan Kristen. Kemudian paman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu juga seorang Nasrani. Apakah mereka Kristen? Kristen adalah penyembah Yesus yang mengikuti ajaran Paulus. Dan orang-orang di Indonesia baru abad ke-17 kata Allah dimasukkan di dalam Biblos yang terjemahan bahasa Indonesia tanpa ada satupun perwakilan umat Islam yang mengamini bahwa boleh menggunakan kata Allah dalam Biblos. Itu fakta. Tentang terjemahan kata Allah dalam Biblos bahasa Indonesia, yang pertama pengaruh bahasa Melayu. Pada masa itu bahasa Melayu adalah bahasa yang umum digunakan di Nusantara. Bahasa pengantar dan perdagangan dalam bahasa Melayu kata Allah sudah digunakan untuk menyebut Tuhan, bukan gelar, menyebut Tuhan, baik Muslim maupun oleh komunitas Kristen lokal. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, Biblos terjemahan 1733. Terjemahan Biblos yang lebih lengkap dalam bahasa Melayu yang dikenal sebagai Biblos Melayu Tinggi diterjemahkan oleh Michiel Ledecker pada tahun 1733. Dalam terjemahan itu kata Allah digunakan untuk menyebut Tuhan sebagaimana dalam tradisi Islam dan budaya setempat. Ini Ledecker mengakui bahwa yang digunakan tradisi Islam. Kemudian yang ketiga, Biblos terjemahan baru 1974. Pada abad ke-20 lembaga Biblos Indonesia menerbitkan terjemahan baru 1974. Kata Allah tetap digunakan untuk menunjuk kepada Tuhan dalam tradisi Kristen, mengikuti penggunaan sebelumnya. Penggunaan kata Allah dalam Biblos Indonesia dihapuskan dari tradisi penerjemahan Biblos ke dalam bahasa Melayu, digunakan secara luas di Nusantara. Kata ini sudah diterima dan dipahami dalam konteks lokal sebagai kata merujuk kepada Tuhan yang Esa. Tujuannya adalah merujuk kepada Tuhan yang Esa. Meskipun dalam pemahaman teologis Kristen berbeda dengan pemahaman Islam. Kesimpulannya adalah ini dalil bahwa mulai dari tahun saya sebutkan abad 17 baru kata Allah ini memang menjadi polemik di negara kita. Apakah orang luar sana menggunakan kata Allah? Tidak ada. Mereka malu. Mereka sudah tahu bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, atau nama Tuhan satu-satunya yaitu Allah yang disembah oleh orang Islam. Mereka toleransi, mereka pintar, mereka tahu malu. Tapi di Indonesia adanya misionaris dan apologetik. Kita bisa bedakan dua arah. Misionaris menyamakan, apologetik mencoba untuk membedakan. Maka cerdiklah seperti ular, ya, dan tulus seperti merpati. Ini gambaran serigala berbulu domba. Saya rasa itu mudah-mudahan teman-teman, kalau ada yang mengatakan kata Allah sebelum pra-Islam, tidak akan ada datanya sama sekali. Ingat, kata ilah dan Allah hanya kita orang Islam yang tahu. Kalau Anda non-muslim atau kafir bisa menjelaskan, membedakan ilah dan Allah, insya Allah akan dapat hidayah dari Allah. Sekian Bang Handi, saya kembalikan. Masya Allah. Ya, ini ada Bang John Priyono. Bang John Priyono Muslim apa Kristen Bang John?
Bang John. Bang John, Muslim apa Kristen Bang John? Iya. Ya, silakan bertanya, John. Wah, bagus banget pertanyaannya tuh. Silakan dijawab, Iya. Bung Kian. Saking bagusnya pertanyaannya, Mas, saya turunin aja lah, takut nggak bisa dijawab. Oh, berarti Soalnya belum saya bertanya tadi tuh. iya, bertanya dalam hati dia, Bang Rocky. Dengan bahasa yang sangat sakral berarti dia Iya. bertanya itu. Dia pakai bahasa rohani dia ternyata ya. Iya, jadi ada rahasia nih, Bung, yang mau saya sampaikan. Apa tuh? Ya, ketik satu yang mau tahu tuh rahasianya. Ini Rocky Gerumnya asli kagak, Ki? Asli ini, asli. Yang benar lah, serius lah. Iya, asli ini. Nah, kok beliau bisa gabung juga lintas agama ya? Keren. Iya, cuma ini Rocky Gerungnya turunan Garut ini sama Cianjur. Dia Garut. Saya tuh selama itu logika dan masuk akal, maka saya akan bergabung di situ. Jadi kalau dia tidak masuk akal, saya tidak akan bergabung gitu. Mantap. Rocky Gerung versi ini ya, versi lintas agama. Ini dulunya dia pedagang dodol. Ini sama Tauco. Ini ada Chandra. Selamat malam Chandra. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma mau mendoakan semoga saudara-saudaraku ini semua dipelihara Allah, kemudian dilindungi Allah. Amin ya Allah, dari ya segala Allah. tantangan yang ada. Amin. Sekedar itu aja. Silakan Siap. lanjut. Allahumma Siap, Bang. amin. Makasih banyak. Makasih Bang Chandra. Ya, Bang Rocky Garuk. Ya, Gimana menurut Anda tentang fenomena penghujatan OTM terhadap Islam ya? Apa mereka tidak bisa membantah secara akademis, by data, atau gimana di Bang Rocky Garuk? Iya, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, kalau bicara logika dalam sebuah aksioma pertanyaan itu identik dengan matematika, karena matematika itu identik dengan logika gitu. Bahkan Ya, logika mana ini? Logika cebol atau logika apa? Aduh, kita jangan bahas anomali NPC itu karena itu sudah melukai sebuah nama dari logika sebenarnya itu. Sebuah makhluk bersel satu. Makhluk amuba dong. Iya. Oh, kalau di Sundama itu bukan amuba, itu tumila. Wah, menarik. Tumila itu. itu. Iya. Saya menganggapnya sebagai kepiting Alaska itu. Iya, jadi dalam perdiskusian tetap kita harus ada hukum, norma, aturan. Karena dalam sebuah tatanan negara itu. Makanya kembali lagi ke kata kunci yaitu realitas intersubjektif. Artinya ada kesepakatan antar individu yang saling berdiskusi itu. Artinya dalam konsep yang dihasilkan dalam perdiskusian itu harus ada nilai yang menghasilkan produk atau semacam hukum atau aturan yang tidak bersandar pada objek atau entitas nyata manapun. Karena yang didasarkan adalah referensi kitab suci. Tidak bisa mengambil pendapat dari orang yang telah merubah sebuah makna dari kitab suci itu. Itu pahami dulu tuh hukumnya tuh. Ya, menurut Bang Rocky merangsang ini, mereka ini tidak pandai membaca atau gimana? Tidak mau mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya? Iya, contoh Tromol Ninja bernama Edis TV itu kan. Oh, itu Tromol Ninja. Oh, Iya. Bukan Supra ya, bukan ya? Bukan. Kalau Khalifah itu si Stang Mio, saya nyebutnya itu. Stang Mio. Iya. Atau rantai kapal si Kiamat. Ya. Kalau Rocky Group pandang kiamat ini dalam pandangan filosofi dia seperti apa? Ya, jadi ini jujur saja ya, saya ada hakikat asli itu. Jadi di hakikat asli saya di tahun 2021 dia tuh masih penonton viewer kiamat tuh masih masuk satu Telegram sama saya dulu.
Dia si Ahlul Kitab, si Agatha juga dulu. Dia masih malu ngaku Kristen. Dia masih ngaku agnostik dulu Agatha dulu. Masih sopan lah dulu. Tapi Ya, Bang Rocky. Ya, izin Bang Rocky. Ini ada keranjang bakso di bawah tuh. Aduh, asbak Bali balik lagi nih, aduh. Ya, Weather, Tumbal IKN, silakan mau bertanya lagi atau gimana nih? Halo, Tumbal IKN. Ya, tadi saya dengar ruko tidak bisa dijadikan tempat ibadah ya. Aduh, ruko tuh definisinya apa sih singkatannya tuh? Nah, jadi kalau kalian muslim, kalau pas di tengah hutan beribadah di tengah hutan bisa. Ini namanya logical fallacies. Artinya ada sebuah konslet dari akal gitu. Ini saya jelaskan itu. Bedakan mana yang dilakukan secara bisa dan mana yang dilakukan secara terpaksa itu. Muslim itu diharamkan makan babi. Tapi jika you tersesat dalam hutan dan ada babi di situ, itu boleh dimakan. Karena kalau you nggak mau makan, artinya you bunuh diri. Bunuh diri itu tidak dibolehkan karena melanggar takdir, itu takdir mubram. Ada dua takdir tuh, mubram dan takdir mualak. Takdir mubram itu yang sudah ketetapan tuh dari Allah tuh sebagai Tuhannya tuh. Artinya kalau you bunuh diri, you melanggar takdir. Paham ya? Nah, makanya dibolehkan karena itu terpaksa. Itu nilai masuk dalam etika moralitas itu. You ada tempat yang seharusnya dijadikan untuk beribadah orang umat Kristiani, itu adalah gereja, bukan ruko. Kecuali you tinggal di Antartika dan di Antartika itu ada ruko, ya boleh you beribadah di ruko. Paham? Makanya you jangan pembenaran di sini. Tunggu juga you lama-lama. Jadi kalau pas begitu hutan itu ibadah, saya bubarin gitu kalian ibadah pas sholat berjamaah gimana? Aduh. Bubarin. Besok ada yang mau ini nanti Jumatan di Istiqlal, lu datang ke Istiqlal bubarin. Gini. Maksudnya, ntar dulu, saya luruskan dulu bro. Maksudnya Rocky itu gini loh, dengerin dulu. Maksudnya itu ada yang bisa, ada yang karena terpaksa. Kalau kami biasanya terpaksa itu artinya dalam kondisi darurat kami bisa ibadah di jalan, di lapangan. Contoh Idul Adha. Itu karena masjid tidak muat, ya memang dianjurkan dia harus di lapangan. Kan begitu. Begitu juga kalau saat kami lagi ngumpul, misalnya ada demonstrasi, ya karena terpaksa ya harus sholat Jumat di situ. Tapi Anda ini ruko, ada gereja, kenapa ruko dijadiin tempat ibadah secara kontinu? Jadi memang perlu tidak dungu di sini menanggapi gitu loh. Paham sampai sini? Enggak bakalan, Len. Enggak bakalan. Mintanya dicambuk ini. Bodoh kalian semua, Len. Aduh, asbak Bali. Kalau kita sabar dulu. Kalau kita sudah menjelaskan secara baik-baik, dia mengeluarkan bodoh kalian semua. Ya nggak apa-apa karena Anda mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu aja selesai. Silakan Anda turun daripada Anda mempermalukan diri sendiri di sini. Silakan. Silakan. Bodoh. Ya silakan turun saja daripada mempermalukan diri sendiri. Karena Anda tidak bisa membedakan yang mana boleh, yang mana terpaksa. Gitu loh. Kata-kata itu aja Anda nggak paham. Dia yang bodoh, dia pula yang marah-marah. Makanya senang saya dengar kata dungunya terakhir tuh, merok itu dungu. Enggak itu loh, udah dijelasin antara boleh dan terpaksa, gitu ya. Kalau ruko itu kan dijadiin sebagai tempat yang kontinu. Ya, kalau lapangan itu karena terpaksa, misalnya lagi ada demonstrasi, lagi kita ada di tempat tertentu waktunya sholat Jumat memenuhi syarat ya sholat Jumat di situ karena masjid jauh kan gitu intinya. Itu terpaksa. Coba aja deh kalau orang lagi misalnya ada hajatan, misalnya menyampaikan inspirasi di Monas misalnya, atau lagi nonton sepak bola di hari Jumat, ya nonton sepak bola di hari Jumat, pas masuk sholat Jumat tentu kan sholat berjamaah dulu di situ. Nah itu terpaksa. Nah coba Anda deh datang bubarkan.
Tapi jangan salahkan saya kalau Anda pulang sendalnya hilang satu. Itu sih menurut saya. Oke? Iya, iya. Oke. Bang Ednis, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ya ini mau nyapa Bang Suma aja bang. Makasih sudah dinaikin di komalnya bang ya. Siap, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar Bang Suma. Ewaki. Ewaki, Masya ya, Allah. Ewaki, betul. Luar Udah ini biasa. mau minta petunjuk nih Bang Suma. Agak tuh? Bagaimana cara gabungnya di Api Sulsel Bang Suma? Nah, Masya Allah, inilah hebatnya anak-anak Makassar. Iya. Bang Handi. Bang Handi mungkin bisa tolong sahabat kita ini Bang Handi. Iya, karena jujur saya buka TikTok ini gara-gara Bang Suma ini sering lihat debat-debat ini. Jadi akhirnya saya no TikTok ini. Oh ya langsung aja di mana? Di Makassar kah? Di daerah Cendrawasih Bang Handi. Oh, Cendrawasih. Hubungi Pale HP ku. Nanti saya kasih nomor HP-nya pengurus Api Sulsel. Betul. Iya, karena saya sudah daftar di aplikasi itu belum ada jawabannya. Ya, jangan pakai di situ dulu, langsung Api Enggak, Sulsel. di situ enggak ada jawaban, langsung masuk otomatis bang. Otomatis ya. Hubungi HP ku, kalau enggak tahu saya kasih Ki, habis itu langsung saya kasih Ki nomornya pengurus Api Sulsel, selesai. Iya, tapi maaf dulu karena belum ada ilmu ini. Enggak, cuman bantu-bantu kayak bikin kopi. Oh, siap. Kalau lagi ngumpul gitu. Lagian juga ini saya mau ketemu langsung juga dengan Bang Suma. Ya bagaimana mau ketemu nggak tahu nomor ya sudah Masya Allah. Iya, nomor tak Bang Handi berapa ya? 813 ditambah 9233. Tunggu saya catat dulu Bang Handi. Tadinya mau dihafal. Cendrawasih itu Mai. Iya, daerah Cendrawasih. Dekat dari Bang Suma kapan deh? Iya, dekat Cibeng. Iya. Karena Banyuma itu di daerah mana gitu? yang punya stadion, dekat stadion Banyuma. Rumah ada di Emeselan juga. Oh, di Emeselan ada, di Bantak-Banteng ada, di Lantak Baru juga ada. Alhamdulillah. Iya. Oh iya gitu Bang Suma. Mantap. Sama dari Hebat. Oh iya, alhamdulillah. Hebat. Nomor apa Bang Handi? 0813 ditambah 9233. 9233 tambah 7800. 7800. Oh iya, langsung saya nih Bang Handi. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Iya, makasih banyak Pak. Ya, kasih turun lah kalau itu ya berapa kali mau masuk nabar di ini. Iya. Makasih Bang, makasih Bang. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makareba. Mati mi. Makaremo. Santos naik Santos ini. Ayo. Punya unek-unek apa kau Santos? Dari tadi typing ini belum. Ya Santos. Iya Bang. Ya, mau bertanya apa kau? Orang dipersilakan bertanya dibentak. Enggak, mau bertanya apa Dek Santos? Silakan. Gitulah. Ya. Jose ini tinggi darah Jose. Sabar Ya, Bang. Iya Bang Santos, silakan Bang Santos. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Oh Suma. Muslim? Bang Santos Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes go tak ono ora apa-apa iki. Hampura euy, tak apal suwe teh otet aing. Namanya Santos, orang Jawa. Nyambung. Ada huruf O juga Santos. Santoso sebenarnya itu. O hilang itu. Santoso. Ada. Aku kira dari negara Latin. Apa ini? Kristen dari Latin. Butuh Santo Paulus. Taunya Santoso. Asep Santoso. Bang, mau tanya Bang. Iya. Apologet di Jawa Timur itu apa? Banyak ya Bang? Apa enggak ada? Ada banyak. Ini Kang Dito
Jawa Timur. Bisa nanti DM saya. Nah tuh ketemu langsung. Namanya Latin, logatnya kental Jawa. Asli Jawa bleger ya. Takonono. Ya wis nganu kok DM nang aku ya Kang gitu. Area ngerti Kang. Bunda Rama pakai bahasa Jawa ini gimana? Jadi iki aku tolong agung ya. Oh, tolong agung. Tolong agung. Santoso, Rocky Gerung parah. Emang si Rocky ini haram jadah si Rocky. Bang, itu Bang Rocky Gerung asli ya? Asli Tegal. Guyu. Allah. Ada Rocky Gerung suka rubah-rubah namanya orang ini. Iya iki Kang gitu tolong aku Kenapa dia pakai Santos supaya dinaikkan? Pintar kali dia politiknya. Iya. Nah, supaya ada keresting. Nyapa salah Bun. Orang aku ora politik kau. Coba Bunda Rama balas bahasa Jawa Bunda Rama. Supaya dinaikkan sampean ikut pakai itu bahasa Jawa atau Jawa. Kita meskipun Muslim harus pintar politik Bun, biar nggak dikuasai sama itu. Bang, kalau namamu Santoso, Bang, kalau namamu Santoso hendak kunaikkan. Bunda Rama juga Santos, kira kau Latin, kau dari Brasil. Ini coba kita dengar ulakan rujak cingur gimana nih masalah Bang Santos nih, ulakan rujak cingur. Santoso. Orang aku tolong aku. Bang Rocky. Ya, Santos ini adalah orang yang sopan dalam berbicara. Makanya saran dari saya, Santos, ada baiknya you ketika berbicara itu sambil menutup mulut itu. Macam ngono, Mas Rocky. Oke ya, Bang Santos, makasih banyak. Saya naikin oten dulu ya, Bang ya. Mas, iki apa Bang? Kayak Kristen sing rabi karo Muslim piye iki solusine? Iya Bang. Bung Santos, kita gini ya, seperti saya dari Birmingham, Bang Zuma dari Amerika, Adi Selebes dari Rusia, kita saja di sini baru belajar bahasa Indonesia ini. Yuk pakai bahasa Indonesia lah gitu. Oh oke. Iya. Ini area Tulungagung itu banyak orang Kristen yang menikah dengan orang Muslim. Terus solusinya gimana ini Bang? Ya solusinya. Suruh cerai lagi Bang. Iya. Suruh cerai lagi. Yuk pacari itu yang Muslim itu. Enggak, ujung-ujungnya kan apa itu? Anaknya itu kan menjadi Kristen. Iya, masalah gini. Bukan solusi, justru masalah. Karena apa? Kejadian sudah menikah. Kalau sudah menikah, yang ada kita menghancurkan rumah tangga orang. Ya. Kita yang masalah jadinya itu. Kecuali belum menikah itu bisa kita cegah gitu. Kalau sudah menikah ya apa boleh buat gitu kan. Oh iya, gitu ya Bang Rocky. Oke ya, terima kasih. Oke terima kasih, aku disuruh turunlah Santos. Oke Afi Santos, nanti di DM ya, mungkin akan menjadi konsentrasi kita di DPW Jawa Timur, jajaran pembina, pengawas dan ketua. Insya Allah kita akan komunikasikan nanti. Syukran Bang Santos informasinya. Ya sama-sama. Aku turun dulu Bang. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.